warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah, semoga kita senantiasa selalu sehat ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar dimudahkan dalam mencari ilmu. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Nah, sekarang kita mau membaca dulu. Coba buka bukunya halaman 12 ya, yang bagian literasi. Ibu kasih waktu 5 menit. Silahkan. Baik. Oke. Ibu mau tanya, pembelajaran kemarin, ada yang tahu pembelajaran kemarin tentang apa? Iya, betul. Nah, kalau pembelajaran hari ini udah ada yang baca belum bukunya? Pembelajaran apa hari ini? Oke, hari ini kita akan belajar mengenai globalisasi. Nah, sebelum kita lanjutkan ke pembelajaran hari ini, kita akan nyanyi dulu yuk. Kita akan nyanyi lagu dari Sabang sampai Merauke. Pada hafal kan? Yuk, kita nyanyi bareng-bareng. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Hore. Oke, ada yang tahu tentang lagu itu? Gimana pendapat kalian setelah kita nyanyi lagu itu? Coba angkat tangan, ada yang mau? Oke, terima kasih. Hai, hari ini kita akan belajar mengenai posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Nah, ada yang tahu nggak sih kepanjangan dari ASEAN itu apa? Ada yang tahu? Nah, kalau nggak ada yang tahu, ibu kasih tahu ya. ASEAN kepanjangan dari Association of Southeast Asian Nations, yang bahasa Indonesianya Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Nah, ASEAN adalah organisasi kawasan yang mewadahi kerjasama 10 negara di Asia Tenggara. Nah, ada yang tahu nggak sih 10 negara itu? 10 negaranya ada negara mana saja? 10 negara itu ada Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Kamboja, dan Myanmar. ASEAN itu dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan mengenai posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Ini Ibu akan menjelaskan perihal kerjasama ekonomi negara ASEAN. Jadi yang pertama itu ada melakukan kerjasama di sektor industri melalui ASEAN Industrial Cooperation atau AICO. Nah, proyek industri ini meliputi beberapa sentral industri seperti pupuk, tembaga, produksi vaksin, dan abu soda. Salah satunya ada pabrik pupuk di Aceh, Indonesia, yang namanya adalah ASEAN Aceh Fertilizer Project. Lalu yang kedua ada kerjasama di sektor cadangan pangan. Yang ketiga ada kerjasama melalui kawasan perdagangan bebas atau yang disebut ASEAN Free Trade
area atau APTA. Lalu yang keempat ada dibentuknya ASEAN Economic Community (AEC) atau Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. Yang kelima ada kerjasama bidang ekonomi pariwisata, karena pariwisata menjadi penopang ekonomi terbesar baik bagi Indonesia maupun negara lainnya. Lalu yang keenam ada dibentuknya pusat promosi ASEAN. Jadi mempromosikan beberapa sektor strategis seperti perdagangan, pariwisata, dan investasi. Dan yang terakhir ada diadakannya SEA Games, Southeast Asian Games. Nah, selanjutnya ada posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Yang pertama, Indonesia merupakan salah satu negara pelopor dan pendiri APTA. Organisasi APTA didirikan pada tahun 1992 di Singapura. APTA adalah kesepakatan yang dibentuk oleh negara-negara ASEAN untuk menciptakan suatu zona perdagangan bebas. Nah, lalu yang kedua ada Indonesia sebagai markas Komite Pangan, Pertanian, dan Kehutanan ASEAN. Yang ketiga, Indonesia pernah 4 kali menjadi tuan rumah SEA Games pada tahun 1979, yang kedua 1987, yang ketiga 1997, dan yang terakhir yang keempat tahun 2011. Lalu yang keempat ada Indonesia menjadi penyelenggara pertemuan tingkat menteri di bidang ekonomi. Dan yang kelima, Indonesia sebagai pelaku kegiatan ekspor dan impor serta kegiatan perdagangan bilateral. Ada yang tahu ada berapa bentuk kerjasama antar anggota ASEAN di bidang politik? Ada yang tahu? Nah, benar sekali. Ada 8 bentuk kerjasama antar anggota ASEAN di bidang politik. Yang pertama, yaitu meningkatkan pemerintahan yang lebih baik. Yang kedua, yaitu meningkatkan dan memajukan keamanan dan perdamaian. Yang ketiga, yaitu tercapainya kebijakan pelarangan penggunaan senjata nuklir. Yang keempat, yaitu membantu menyelesaikan konflik antar anggota ASEAN dengan damai. Yang kelima, yaitu mempererat persatuan dan kesatuan. Yang keenam, yaitu menjalin hubungan dengan anggota di luar ASEAN. Yang ketujuh, yaitu menjalin kerjasama di bidang maritim ASEAN. Yang kedelapan, yaitu melakukan perjanjian kawasan damai, bebas, dan netral. Apa sih peran Indonesia di ASEAN dalam bidang politik? Peran Indonesia di bidang politik yaitu Indonesia mengajak anggota ASEAN lainnya untuk lebih demokratis terhadap bangsanya dengan melindungi hak asasi mereka sebagai penduduk. Yang kedua yaitu Indonesia mengusulkan dibentuknya Badan HAM ASEAN bertujuan melindungi hak asasi penduduk negara-negara ASEAN. Selanjutnya kita akan membahas mengenai peran Indonesia dalam bidang sosial budaya di lingkup ASEAN. Nah, apa aja sih peran Indonesia dalam bidang sosial budaya? Simak baik-baik ya. Yang pertama, keikutsertaan Indonesia dalam bidang olahraga SEA Games pada tahun 2011. Nah, jadi Indonesia itu pernah menjadi tuan rumah dalam pesta olahraga semenanjung Asia Tenggara. Wah, keren kan? Jadi, kalian bangga nggak jadi anak Indonesia? Nah, harus bangga ya. Selanjutnya, yang kedua. Nah, yang kedua ini yaitu Indonesia mengirimkan bantuan kemanusiaan kepada negara-negara yang terkena misalnya bencana alam dan lain sebagainya.
Nah, sebagai contohnya, Indonesia itu pernah mengirimkan bantuan kemanusiaan kepada korban topan di negara Filipina. Nah, kita juga bisa kok untuk menerapkan bagaimana untuk memberikan bantuan kemanusiaan. Nah, ada yang tahu contohnya seperti apa? Ada yang tahu atau ada yang mau mencoba menjawab? Ya, Lita, boleh? Wah, memberikan sumbangan. Oh, bisa. Misalnya negara tersebut terkena bencana alam, banjir misalnya, kita bisa memberikan bantuan berupa sumbangan, misalnya dapat berupa uang ataupun pakaian dan bahan makanan dan masih banyak lagi. Terima kasih Lita atas jawabannya. Lalu ada yang mau mencoba menjawab lagi? Acungkan tangannya ya. Wah, sepertinya tidak ada. Baik, Ibu akan lanjutkan ke peran yang ketiga, yaitu program pertukaran pelajar. Nah, program ini bertujuan untuk meningkatkan penguasaan bahasa asing dan juga untuk memperdalam ilmu yang telah kita pelajari. Jadi, anak-anak kalau nanti ada kesempatan ikut ya pertukaran pelajar, jadi mulai sekarang harus belajar dengan giat, harus semangat belajarnya. Oke? Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya? Ya, Mira silakan. Ya, pertanyaannya bagus ya. Ke negara mana saja sih pertukaran pelajar itu? Nah, Ibu coba jawab ya. Jadi pertukaran pelajar ini bisa ke negara Malaysia, bisa ke negara Thailand, Filipina, dan masih banyak lagi contohnya. Jadi kita harus semangat belajarnya ya, agar kita bisa untuk mengharumkan nama negara kita tercinta. Ke peran yang keempat, yaitu ASEAN Foundation Model ASEAN Meeting. Nah, kegiatan ini merupakan memperkenalkan kepada seluruh mahasiswa dalam ruang lingkup ASEAN, proses pengambilan keputusan, dan bagaimana ASEAN bekerja. Lalu yang kelima yaitu ASEAN Film Festival. Indonesia turut menjadi peserta dalam kegiatan ini. Nah, ada yang tahu tujuan kegiatan ini tuh apa ya? Ada yang mau mencoba menjawabnya? Jadi peran Indonesia yang kelima adalah ASEAN Film Festival. Nah, untuk apa coba? Ada yang mau mencoba menjawab? Untuk apa sih kita ikut film festival? Acungkan tangannya ya. Nanti Ibu kasih bintang. Ya, boleh. Isal, silakan menjawab. Agar terkenal, ya bisa. Jadi mungkin maksudnya itu adalah sebagai promosi ya, sebagai promosi kebudayaan kita agar budaya kita dapat dikenal oleh negara lain. Ya, terima kasih Isal atas jawabannya. Nah, anak-anakku semua, itu tadi ya beberapa contoh tentang peran Indonesia dalam bidang sosial budaya dalam lingkup ASEAN. Nah, selanjutnya kerjasama negara ASEAN dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia yang memiliki kualitas dan daya saing dunia. Beberapa bentuk kerjasama dalam bidang iptek ini antara lain: 1. Meningkatkan kualitas SDM ASEAN yang memiliki daya saing. 2. Meningkatkan jumlah tenaga ahli ASEAN di bidang ilmu pengetahuan. 3. Pertukaran pelajar antar negara ASEAN. Nah, selanjutnya ada tujuan dan manfaat kerjasama ASEAN.
1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, serta pengembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. 2. Meningkatkan stabilitas dan perdamaian di Asia Tenggara. 3. Meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling membantu di antara negara-negara anggota dalam memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama di bidang ekonomi, sosial, budaya, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi. 4. Saling membantu di bidang sarana-sarana peralihan dan penelitian dalam bidang pendidikan, kesehatan, teknik, dan administrasi. 5. Menjalin kerjasama yang lebih efektif guna meningkatkan hasil pertanian dan industri, perluasan perdagangan, perbaikan sarana dan prasarana transportasi dan komunikasi, serta peningkatan taraf hidup rakyat dari negara anggota. 6. Meningkatkan kualitas pendidikan di negara-negara Asia Tenggara. 7. Mempertahankan kerjasama yang erat dengan organisasi-organisasi internasional maupun regional lainnya yang memiliki tujuan sama. Baik anak-anak, bagaimana perasaan kalian setelah mendengarkan, menjalankan materi pembelajaran hari ini? Bagaimana perasaan kalian? Silahkan untuk menyampaikan perasaan kalian. Wah, senang ya. Alhamdulillah. Wah, waktunya sudah habis ya untuk pelajaran hari ini. Kita lanjutkan minggu depan untuk pembelajaran materi selanjutnya. Silahkan anak-anak untuk bersiap pulang. Silahkan ketua kelas memimpin doa. Mungkin sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.